Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1018 dibuka dengan masih memperlihatkan kekacauan yang dibuat oleh para gifters. Mereka bahkan terlihat lebih bersemangat daripada ketika bertarung melawan para samurai. Para monster jadi-jadian itu pun semakin banyak berkumpul di aula utama. Ya, mungkin karena bos Tama ada di tempat itu. Di sisi lain, para Kroco Kaido sudah tahu bahwa pengumuman yang disampaikan Tama bukanlah ocehan bocah biasa. Hal itu malah terdengar seperti kalimat sakti yang bisa membuat para gifters jadi berkhianat. Mereka pun akhirnya mengejar Tama, ya tentu saja untuk menghabisi bocah itu, sambil berharap bahwa setelah Otama mati, para gifters akan kembali seperti semula. Ya, rasanya ini adalah sebuah clue dari Bang Oda bahwa cara untuk menghilangkan pengaruh Kibidanggu adalah dengan cara menghabisi Otama. Jadi ya memang tak bisa hanya dengan menghilangkan kesadaran Tama saja. Para Kroco Kaido pun mengejar kelompok Tama, Nami, dan Usopp. Dengan rasa khawatir dan cemas, Usopp menjauh sambil menggendong Tama. Beruntung saat itu tiba-tiba Daifuku muncul dan langsung membereskan para Kroco Kaido yang datang menyerang. Selain Daifuku, ternyata Speed dan Gesselman juga datang. Di sini Speed memberikan tumpangan untuk bosnya, sementara Gesselman akan menolong Komachiyo yang sudah tumbang. Selanjutnya Nami, Tama, dan Usopp menaiki Speed untuk segera menjauh dari medan pertempuran. Nah, ketika sedang lari itu, tiba-tiba Zeus keluar dari klemetek Nami dengan wujud awannya. Ya, sambil malu-malu Zeus bertanya apakah dirinya sudah dimaafkan dan sudah bisa jadi pelayannya Nami lagi. Namun jawaban Nami di luar dugaan. Dia tak hanya memaafkan Zeus, tetapi saat ini malah menganggap Zeus sebagai partnernya. Jadi ya bukan hanya seorang pelayan saja. Mendengar jawaban Nami itu, Zeus langsung bersemangat. Layaknya Sanji, mata Zeus berubah jadi lope-lope. Tubuh awannya langsung menghitam dan dia menyerang para Kroco Kaido yang menghalangi jalan. Ya, sampai di sini rasanya Nami dan Tama sudah mengeluarkan kemampuan yang hebat. Pertama dari Tama, jelas dia sudah berhasil untuk membuat pasukan gifters yang banyak beralih kepadanya. Sementara Nami sudah memiliki partner yang luar biasa, yaitu Zeus. Nah, selanjutnya Mimin rasa saatnya bagi Usopp untuk beraksi. Jika diingat-ingat, saat ini Usopp hanya berperan sebagai support saja. Ya, dia memang berhasil melepaskan Tama dari ulti dan juga bisa menangkap Bau Huang. Tapi Mimin melihat setelah Nami dan Tama beraksi begitu hebat, kini saatnya bagi Usopp untuk jadi pemeran utama. Skema yang Mimin pikirkan adalah Usopp akan mengatur alur serangan dari para gifters menggunakan Bau Huang. Tapi ya tentu saja tetap Tama yang akan memberikan perintah. Nah, dengan begitu pergerakan para gifters akan lebih efektif dan tentu akan banyak manfaatnya bagi pasukan aliansi. Oke, kita tinggalkan Otama dan beralih ke orang-orang yang sedang santai di ruangan. Iya, mereka adalah CP0. Di sini mereka terlihat kembali mengotak-atik papan caturnya untuk menyesuaikan update jumlah pasukan terkini. Menurut mereka, peta kekuatan saat ini sudah berganti lagi menjadi 16.000 pasukan Kaido dan 9.000 pasukan aliansi. Ya, jaraknya sudah semakin dekat. CP0 pun akhirnya menyerah untuk bisa memastikan siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Mereka malah berkata, "Aku tak peduli siapa yang akan menang." Selanjutnya pembicaraan mereka beralih kepada Wuzu, seorang agen pengkhianat pemerintah dunia yang telah kabur dari penjara. Menurut salah satu CP0, Wuzu adalah orang yang tahu salah satu informasi penting milik pemerintah dunia. Mereka pun menantikan hasil pertarungannya dengan Jinbe. Dan mungkin jika Jinbe tak bisa menghabisi Wuzu, para CP0 inilah yang akan turun tangan untuk menghabisi mantan anggota CP9 itu. Nah, dari panel singkat tentang CP0 ini, tentu kita semua akan bertanya-tanya, rahasia apa yang diketahui oleh Wuzu? Apakah tentang Gomu-Gomu no Mi atau bahkan tentang topi jerami? Entahlah, jawaban pertanyaan itu rasanya belum terlihat di sini. Tapi Mimin rasa Wuzu sudah memberitahukan informasi itu kepada Kaido yang menjadi bosnya sekarang.
Mungkin hal itu dilakukan Husu agar mendapatkan kepercayaan dari Kaido, atau bisa juga sebagai hadiah karena Kaido mau menerimanya. Lalu Mimin rasa informasi dari Husu itu sedikit banyak telah mempengaruhi rencana Kaido yang akhirnya memutuskan untuk menemukan One Piece bersama Big Mom. Oke, scene kembali berganti lagi, kali ini menunjukkan keadaan di lantai 4 yang ternyata sudah mulai berantakan. Di sini wujud hybrid Husu sudah siap untuk bertarung melawan mantan Shichibukai Jinbe. Husu memulai serangan dengan lompatan Geppo, lalu menembakkan gelombang kejut Gagan dari mulutnya. Jinbe menepis serangan Gagan menggunakan tangannya yang sudah dilapisi Busosoku Haki, tapi ternyata serangan Husu itu cukup kuat hingga membuat tangan Jinbe terluka. Nah, ketika bertarung, Husu mengungkapkan bahwa selain membenci Luffy yang sudah memakan Gomu Gomu no Mi, dia juga membenci Shanks yang telah mengambil buah itu darinya. Wah, akhirnya di chapter ini terkonfirmasi ya bahwa memang Shanks lah yang telah mengambil Gomu Gomu no Mi dari Husu. Tapi mengapa Tobiropo itu tak menyusun rencana untuk menyerang Shanks dan malah jadi anak buah Kaido sambil memendam amarah kepada Luffy? Ya, menurut Mimin sih karena Husu ini memang orangnya tak punya keberanian ya untuk membuat perhitungan kepada Shanks yang saat ini sudah menjadi seorang Yonko. Ya, sepertinya sih gitu. Tapi sampai di sini tentu nakama sekalian jadi bertanya-tanya, mengapa Shanks bisa menemui Gorosei dengan santai dan hanya seorang diri, padahal dia sudah mengambil buah Gomu Gomu yang begitu berharga bagi pemerintah dunia. Untuk kasus ini sih Mimin rasa karena pemerintah dunia lebih memilih untuk menjaga kestabilan dunia daripada memulai pertempuran untuk sesuatu yang sudah tak berarti. Di sini maksud Mimin adalah jika pemerintah dunia nekat mengejar Shanks karena Shanks telah mengambil Gomu Gomu no Mi, maka perbuatan itu hanya akan sia-sia saja. Pertama, mereka harus bertempur melawan Yonko dan tentu jumlah pasukan yang dibutuhkan tidak sedikit. Terlebih lagi keseimbangan dunia juga akan terganggu. Lalu yang kedua, Shanks juga tak bisa mengembalikan buah itu lagi karena memang sudah dimakan oleh Luffy. Lalu jika pemerintah mengejar Luffy karena buah Gomu Gomunya, tentu hal itu malah akan semakin menarik perhatian dunia dan banyak orang akan bertanya-tanya mengenai rahasia Gomu Gomu no Mi. Dan tentu hal itu tak diinginkan oleh pemerintah dunia. Akhirnya mereka pun lebih memilih untuk diam dan tak mengungkit masalah itu lagi. Kembali ke pertarungan Husu versus Jinbe. Kali ini Husu menyerang menggunakan serangan Gagan beruntun yang sangat banyak. Sambil menyerang, Tobiropo itu menyinggung soal topi jerami Shanks yang saat ini dipakai oleh Luffy. Melihat serangan beruntun itu, Jinbe memilih untuk menghindarinya karena serangan Gagan sebelumnya juga berhasil melukai tangan Jinbe walaupun sudah dilapisi dengan Busosoku Haki. Nah, di sini Husu menegaskan bahwa serangannya memang bisa menghancurkan Busosoku Haki di level yang biasa. Dan dia memuji Jinbe karena bisa bergerak cepat di daratan walaupun dia adalah manusia ikan. Selanjutnya Husu mengaktifkan Tekai yang dikombinasikan dengan serangan kejutan bernama Kibasen. Bentuk serangan itu seperti terkaman kucing liar yang menghujam dengan cepat ke arah lawannya. Namun kali ini Jinbe tak menghindar. Dia kembali mengaktifkan Busosoku Haki dan kemudian menangkap taring Husu, lalu membanting kucing besar itu dengan jurus Kyojin Karate. Husu sendiri terkena dampak yang fatal karena serangan itu, bahkan dia sampai muntah darah. Tak berhenti sampai di situ saja, Jinbe melancarkan serangan peluru air. Namun Husu bergerak cepat menggunakan Soru untuk menghindari serangan tersebut. Nah, setelah jual beli serangan itu terjadi, Husu kembali ngajak ngobrol. Kali ini dia menanyakan sesuatu tentang prajurit matahari bernama Nika. Sosok prajurit legendaris itu adalah sosok yang membuat Husu bertahan di penjara. Menurut salah satu sipir penjara, Nika akan membebaskan para budak dan akan menolong Husu. Tapi tak lama kemudian sipir penjara itu malah menghilang. Dan Husu pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri sebelum dirinya juga dilenyapkan. Ternyata di sini Jinbe tampaknya tak tahu apa-apa tentang sosok Nika yang dimaksud oleh Husu. Sementara itu alasan Husu bertanya kepada Jinbe adalah karena Jinbe pernah bergabung dengan bajak laut matahari
sebuah kru bajak laut yang erat kaitannya dengan para budak Tenryubito. Nah, Nika adalah misteri baru lagi. Rasanya banyak pihak menduga bahwa Nika ini adalah Fisher Tiger. Tapi di sini Wusu menyebut Nika adalah sebagai seorang legenda. Jadi rasanya usia cerita Nika sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dan Mimin malah kepikiran bahwa Nika ini adalah nama lain dari Joy Boy yang biasa dikenal oleh kalangan budak dan para tahanan. Seorang sosok penyelamat dan pembawa fajar yang akan membuat mereka kembali menikmati cahaya matahari. Sehingga mitos itu menyebutkan bahwa sosok Nika dikenal sebagai prajurit matahari. Lanjut kembali ke pertarungan. Wusu menghujani Jinbe dengan serangan Shigan Madara, tapi Jinbe bisa bertahan dengan mengaktifkan haki di tubuhnya. Perlahan serangan Wusu terhenti, hingga di satu titik serangan Shigannya sudah tak bisa menyentuh tubuh Jinbe. Bahkan jari Wusu terlihat patah ketika mencoba menyerang Jinbe lagi. Nah, di momen inilah epic comeback Jinbe terjadi. Dengan tekad yang kuat untuk bertarung, Jinbe menggenggam tangan Wusu dengan kuat hingga kucing besar itu kesakitan. Wusu sendiri mencoba menyerang Jinbe menggunakan Rangyaku dan Gagan dari jarak dekat, tapi Jinbe menerima serangan itu dengan tubuhnya tanpa terluka. Hal itu membuat Wusu semakin panik. Dia pun berusaha melompat, tapi Jinbe menginjak ekornya, sehingga Tobiropo itu tak bisa pergi jauh. Akhirnya Jinbe menyerang Wusu tepat di wajahnya menggunakan serangan Onigawara Seiken. Dan Jinbe pun berkata, "Jangan berjuang dengan tekad yang setengah-setengah seperti itu." Iya, di sini tekad Jinbe yang bulat untuk mengalahkan Wusu telah membuatnya menang, dan mungkin hal itulah yang membuat haki Jinbe jadi meningkat. Dan video full review ini pun berakhir sampai di sini. Oh iya, sebelum closing, Mimin mau minta maaf jika suara Mimin rada gimana gitu ya, karena memang Mimin lagi pilek. Dan Mimin sampaikan terima kasih bagi nakama sekalian yang mampir di video ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!